Perang yang berkecamuk di Eropa dan ketegangan di sejumlah tempat di dunia terus mendorong ekspor senjata Jerman ke tingkat tertinggi. Jerman selama paruh pertama tahun 2024 ini telah mengizinkan ekspor barang-barang militer senilai lebih dari 7,5 miliar euro atau sekitar 132 triliun rupiah. Angka ini mendekati jumlah total pada tahun 2023. Tahun lalu, Jerman mengekspor total 12,2 miliar euro. Raihan ini mencetak rekor sepanjang masa. Jerman secara historis menampilkan dirinya sangat berhati-hati dalam hal pengiriman senjata dan juga memamerkan industri pertahanannya. Namun pada 2024 hingga 18 Juni, pemerintah telah mengekspor 61% dari nilai barang-barang militer dibandingkan dengan keseluruhan tahun sebelumnya. Mayoritas ekspor tahun ini diklasifikasikan sebagai senjata perang. Menurut data pemerintah yang baru-baru ini dirilis, Ukraina tetap menjadi tujuan nomor satu. Kiev menerima hampir 4,88 miliar euro material pada paruh pertama tahun 2024. Ini sekitar 86 triliun rupiah. Jumlah ini 2 kali lipat yang diberikan Jerman ke Ukraina selama tahun pertama invasi Rusia. Jerman telah menjadi pemasok utama senjata bagi Ukraina, kedua setelah Amerika Serikat. Sekitar 60% ekspor senjata Jerman tahun ini telah dikirim ke Ukraina. Ekspor ke Ukraina tidak semuanya dibayar oleh Kiev, tetapi sebagian besar dibiayai sendiri oleh Jerman, Amerika, dan negara-negara sekutu lainnya dalam bentuk hibah. Jerman juga telah melanjutkan ekspor senjata dalam jumlah besar ke Arab Saudi. Meskipun ada tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, Arab Saudi berada di urutan keempat dalam daftar negara penerima ekspor militer Jerman terbesar, yaitu hampir 132,5 juta euro atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Jerman seperti diketahui secara efektif membekukan penjualan militer ke kerajaan tersebut pada tahun 2018. Langkah ini diambil menyusul pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi dan di tengah kampanye militernya di Yaman. Secara khusus, pemerintah Jerman memberikan catatan beserta datanya yang mengatakan penjualan senjata ke Saudi Arabia terkait dengan proyek bersama dengan mitra Uni Eropa dan NATO lainnya. 3 negara lain yang masuk dalam 5 besar adalah Singapura dengan sekitar 21 triliun rupiah, India 2,7 triliun, dan Amerika Serikat 2 triliun rupiah. Negara-negara yang masuk dalam 10 besar adalah Qatar, Yunani, Uni Emirat Arab, Brazil, dan Inggris. Pemerintah mengatakan 91% ekspor senjata Jerman sepanjang tahun ini ditujukan ke sekutu dekat, terutama negara-negara di Uni Eropa dan NATO, tetapi juga termasuk Ukraina, Korea Selatan, Singapura, dan beberapa negara lain yang berpihak pada barat di kawasan Indo-Pasifik. Ketika rakyat Jerman memilih pemerintah sayap kiri di bawah pimpinan Olaf Scholz pada tahun 2021, salah satu janji kampanyenya adalah untuk lebih membatasi ekspor senjata Jerman. Negara tersebut sudah memiliki peraturan ketat mengenai penjualan senjata, terutama ke negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk, pemerintahan yang tidak dapat diandalkan, atau perang yang sedang berlangsung. Kemudian Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada bulan Februari 2022 atau beberapa bulan setelah Scholz menjabat sebagai kanselir. Sejak itu koalisi pemerintahan di Berlin yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat, Partai Hijau, dan Partai Ekonomi Liberal telah mengubah arahnya. Setelah apa yang disebut Scholz sebagai Zeitenwende atau titik balik bersejarah, Jerman telah melonggarkan aturan penjualan senjata mereka. Hal ini meroketkan ekspor militer dan memperluas pengadaan militer dalam negeri secara signifikan. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.